Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Ketua Muridnya, silakan. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abiyasa, Hadir. Andin, An-Nahar, Ayudia, Berlian, Hadir. Dalpa, Hadir. Diki, Dinar, Hadir. Kaila, Hadir. Muhammad Aska, Hadir. Nafiza, Hadir. Riki, Hadir. Sapa, Hadir. Salsa, Hadir. Tio, Hadir. Yusra. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya lengkap. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Bukunya sudah disiapkan? Bajunya sudah dirapikan? Duduknya sudah nyaman? Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Untuk itu, kalian silakan berdiri. Sampai Merauke berjalan menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menunjuk tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hari akhir. Nah, apa itu makna hari akhir? Peristiwa Ya, betul. Hari akhir itu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Sekarang, apakah kalian tahu apa yang akan terjadi setelah hari akhir? Apa? Siapa? Mati, betul. Terus dihidupkan kembali, betul. Nah, apalagi? Ya, betul. Sekarang apa yang harus kita lakukan pada seseorang
orang yang telah meninggal dunia? Oh, terus? Yang harus dilakukan pada seorang yang meninggal dunia itu ialah menguburkan. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan mempelajari kehidupan setelah hari akhir. Tujuannya agar kalian bisa menceritakan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir. Nah itu ada 5: Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Nah sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang terkait kejadian hari akhir. Nah jadi ketika manusia meninggal dunia, ya, maka mayatnya itu akan dikubur di dalam tanah. Seluruh harta benda yang dikumpulkan selama hidup di alam dunia itu tidak akan dibawa atau tidak ikut. Ya, keluarga yang sangat dicintainya pun tidak akan mau mengikuti ketika manusia dikubur. Nah, maka ketika dikubur manusia itu tinggal sendiri, ya, tidak ada teman. Ya. Alam kubur disebut juga sebagai alam barzakh. Nah, di alam kubur roh manusia itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Coba malaikat apa saja? Nah, malaikat munkar dan nakir itu akan menanyai kita ya ketika di alam kubur. Nah, setelah kiamat terjadi, maka roh manusia itu akan menjalani perjalanan yang sangat panjang. Nah, di alam akhirat nanti manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan ketika di alam dunia. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya ketika hidup di alam dunia. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita itu menyakiti orang lain. Karena setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari, silakan kalian simak video pembelajaran berikut. Silakan disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya pada pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi. Nah, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berdiskusi apa saja urutan kejadian hari akhir yang tadi ada di video. Betul, pinter. Sekarang kapan proses kebangkitan itu dimulai? Pasca? Jadi kebangkitan itu dimulai setelah meniup sangkakala kedua. Nah, sekarang siapa orang pertama yang akan dibangkitkan? Pinter. Yang keempat, apa amalan yang paling berat diamal timbangan? Akhlak yang baik atau akhlak terpuji? Ya, kalian sudah bisa yang menjawab pertanyaan. Selanjutnya ya, Bapak mempunyai
dimandikan di alam kandungan. Nah sekarang kita berada di alam dunia. Coba lihat, perjalanan kita itu masih sangat jauh, sangat panjang. Ya, sekarang kita ada di alam yang ketiga. Ya, setelah alam dunia, maka kita akan masuk ke alam kubur. Dari alam kubur masuk ke jalan semesta atau kiamat. Dari kiamat lalu ke hari kebangkitan. Lalu setelah dibangkitkan maka kita akan dikumpulkan di alam masyarakat. Lalu ada syafaat. Setelah itu hisab. Setelah itu penyerahan catatan amal. Setelah penyerahan catatan amal, baru kita akan di mizan, ditimbang. Ya, tadi ditimbang amal baik dan amal buruk. Setelah itu baru masuk ke telaga, barulah kita akan lewati sirot. Ya, jembatan sirot yang menentukan kita akan masuk ke neraka atau ke surga. Nah, maka kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan memperbanyak amal kebaikan dan senantiasa berperilaku terpuji. Ya, supaya apa? Nanti timbangan kita itu berat ketika di mizan. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas berkelompok sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya kelompoknya. Kita akan membuat peta konsep ya tentang kejadian hari akhir. Nah, kalian lihat di sini ada peta konsep yang telah Bapak buat. Nanti kalian membuat boleh seperti ini atau bentuknya lingkaran, segitiga, bebas. Nah, itu gimana kreasi kalian. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar setiap kelompoknya dan juga karton. Untuk itu silakan dipersiapkan gunting dan lemnya dikeluarkan. Sebelum nanti kalian membuat peta konsep di LKPD, kalian isi dulu identitasnya, nama kelompok, anggota kelompok. Lalu setelah itu kalian lihat informasi petunjuknya, ya, ada di LKPD. Setelah itu kalian kerjakan terlebih dahulu menyusun garis. Ya, kalian harus mencari kata yang berkaitan dengan kejadian hari akhir. Di LKPD sudah disediakan kolomnya. Ya, kalian harus mencari. Nah, sekarang untuk pembuatan peta konsep, nah, kalian boleh mengumpulkan informasinya dari guru, dari bahan ajar atau dari buku ajar. Nah, yang kedua, kalian menuliskan informasi kejadian hari akhir. Misal, di LKPD itu sudah ada yaumul, ya, yaumul. Nah, kalian lengkapi dan tulis informasinya. Yaumul mizan adalah apa-apa-apa. Nah, seperti itu kalian isikan, terus digunting. Nah, yang ketiga menggunting informasi yang tadi. Nah, yang keempat, kalian mulai menyusun peta konsep dengan cara menempelkannya pada kertas karton. Ya, boleh kalian bentuk seperti yang tadi, seperti ini,
itu terserah kreasi dari kelompok kalian. Nah, yang kelima, kalian memberikan kreasi pada kartunnya. Jadi berikan hiasan supaya bagus. Nah, nanti yang paling bagus peta konsepnya akan ada keyword dari Bapak. Nah, catatan, setiap anggota kelompok harus memiliki tugas. Nah, jadi dibagi-bagi. Nah, ada yang mencari informasi, ada yang menulis, ada yang menggunting, ada yang menempel. Dan itu. Nah, kita sepakati dulu ya, untuk pengerjaannya kita sepakati pengerjaan peta konsep itu sebanyak 20 menit. Ya, oke? Setuju? Nah, untuk itu silakan kalian mulai mengerjakannya. Silakan dimulai dan sekarang kita akan presentasikan ya hasil karya setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Ayo masuk ke depan. Nah, coba dilihatkan. Yes. Nah, peta konsep kejadian hari-hari dari kelompok 1 lengkap. Ya, coba ada apa saja? Silakan diselesaikan. Tepuk tangan untuk kelompok Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu. Dan kita akan menjanji tentang perjalanan hari akhir atau kejadian hari akhir. Kita akan berjanji lagu nama-nama hari. Nadanya seperti lagu Sholawat
mewakili ya 2 orang yang mewakili dari setiap kelompok untuk mengerjakan teka-teki silang. Nah, yang pertama maka akan pilihkan lewat mesin capit. Ya, nanti selanjutnya kalian yang pilih. Kita pilih siapa yang pertama. Nah, apa saja perjalanan manusia setelah hari kiamat? Tadi dua, mengapa kita harus berbuat baik di dunia? Ayo. Diki. Betul, bagus untuk bekal di akhirat. Apalagi? Betul, nanti amalnya akan ditimbang. Ada lagi? Cepat. Hah? Diki? Ya, betul. Kita harus berbuat baik di dunia karena setiap apa yang kita lakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban dan juga akan ditimbang. Nah, nomor 3, apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi seluruh perjalanan setelah di akhir? Bekal, apa yang bekalnya? Sekarang kalian kerjakan lengkapi rangkuman yang ada di RKBD-nya. Silakan diberi waktu 10 menit. Sudah beres semuanya? Nah, sekarang kalian kumpulkan RKBD dan juga hasil karyanya. Kan? Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini tentang kejadian perjalanan setelah hari akhir. Nah, jadi nanti setiap manusia itu setelah mengalami kematian, maka manusia akan dibangkitkan kembali dan kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, lalu harus melalui beberapa perjalanan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan yang telah kita lakukan selama di alam dunia. Nah, maka dari itu ya diharapkan kalian senantiasa berperilaku terpuji, menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak terpuji itu merupakan salah satu yang berat di timbangan. Jadi kalian harus menerapkan senantiasa berakhlak terpuji. Dan jangan lupa laksanakan segala perintah
Allah dan jauhi apa yang dilarangnya, seperti sholat, mengaji, dan jauhi segala larangan. Nah itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak refleksi ya. Bagaimana apa yang kalian pelajari hari ini? Kejadian akhir. Nah, apa ada yang mau dipahami? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Ya. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Ya, ini dikerjakan secara sendiri-sendiri, mandiri, tidak berkelompok. Sudah selesai? Nah, sekarang kumpulkan soal evaluasinya. Ya, kumpulkan. Soalnya kalau sudah dikumpulkan. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kodo dan kodar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan.